bajunya ganteng banget hari ini ya. Kita sama-sama hari ini untuk Rupi The Secret. Oke, memulai minggu ini kita hangatkan dulu di pojokan ya untuk membahas berita-berita hot karena ada banyak sekali berita hot ya, banyak sekali yang menikah di minggu kemarin ya kan. Ada yang memang sudah maksudnya bukan sudah direncanakan, kita udah tahu rencananya. Ada yang kita juga baru tahu gitu ya setelah diposting-posting. Berita-berita hot baik datang dari dunia nyata dari dunia ya. Salah satu pernikahan yang ya semuanya itu aku nggak ada yang diundang sih. Tapi yang ini tuh karena nggak ada apa ya, kayak prolog-prolognya gitu ya. Jadi ini cukup mengagetkan banyak orang gitu ya. Teddy Syah dikabarkan menikah lagi resmi lepas status duda hari Minggu kemarin ya, di Bandung ya nikahnya ya. Nikahnya di Bandung gitu ya. Kenapa orang pada kaget? Satu ya karena nggak ketahuan kalau dia sudah ada pasangan yang lain. Terus orang tuh masih teringatnya kesedihannya ketika almarhum istrinya Rina Gunawan itu meninggal dunia. Kita sempat juga wawancara pada saat itu ya. Pasti siapapun lah ya kalau kehilangan pasangan itu pasti sedih. Tapi ya dia sudah move on, melanjutkan kehidupannya. Nah ini siapa dia ini yang menikah dengan Teddy Syah? Ini ada fotonya ya kan. Tapi orang-orang nyari ini siapa cewek, jangan kepo ya kan, kepo. Tapi kalau dilihat Instagramnya dikunci, jadi penonton kecewa. Ya kenapa follow by Teddy Syah, namanya Anne Kone gitu ya. Kalau lihat tadi aku juga penasaran kan, jadi pengen lihat Instagram saudara-saudaranya gitu ya. Tadi sepintas lewat tuh Instagramnya Atta Larik. Dia lagi di Bandung lagi syuting, terus katanya dia lagi nggak sengaja ketemu keluarganya yaitu Atar. Itu salah satu adiknya gitu ya, sama anaknya Atar tuh yang udah mulai masuk sinetron juga. Kapan kita undang itu? Undang sama omnya sekalian yang baru nikah ya kan. Itu ya memang begitulah ya, mungkin mereka maunya itu lebih private gitu ya. Komentar selamat buat Teddy dan Anne ya. Selamat menempuh hidup baru. Komentar netizen ya, kita lihat apa yang ada di benak netizen. Walah cepet banget move on padahal ditinggal istri meninggal. Kalau istri yang ditinggal meninggal suami masih merintih sakit hati terpuruk katanya gitu. Oke lanjut berikutnya. Cowok udah tua pun gak kuat yang duda beda sama cewek. Ya berikut. Waktu itu bilangnya Rina Gunawan cinta terakhir dan tak mau nikah lagi. Ya kan waktu itu ditanya kan ya gak kebayang ke depannya gimana ya. Yang berikutnya ada lagi. Gak apa-apa lah menikah lagi, apalagi dapat yang cantik dan soleha. Almarhumah istrinya juga cantik dan soleha. Semoga samawa Om Teddy gitu. Ya udah kita nggak tahu kan jalan hidup orang gimana. Nah kalau yang berikut ini juga nih pasangan suami istri juga, tapi bukan pengantin baru ya. Ini sudah menikah beberapa tahun gitu. Kemarin sempat kita undang ke sini suami istri setelah kemarin sempat rame gara-gara suaminya menghapus postingan bersama istrinya, yaitu pasangan Mbak Mus dan Fadel ya. Terakhir kapan? Udah 4 hari yang lalu ya. Ada beritanya tuh Mbak Mus sakit. Tapi kok gak ditemenin sama suaminya gitu kan. Kok yang nganterin ke rumah sakit anak yang pertama. Padahal kemana? Belum jago gitu ya. Aku pikir ya biasa lah gitu ya. Mungkin lagi sibuk. Karena waktu diundang ke sini kan dia bilang lagi sibuk. Ternyata baru ketahuan hari ini ya. Ternyata mereka berdua itu sudah saling unfollow. Ini apakah baru saling unfollow atau yang kemarin itu saling ngeblok belum di unblock. Kita nggak tahu, tapi dua-duanya sudah pokoknya nggak ada lah foto barengannya, udah nggak ada ya, udah nggak ada kan. Nah mungkin diarsipin lagi gitu ya. Ada apa sih Mbak Mus, sakit ya Mbak Mus, semoga cepat sembuh ya. Ya kali kalau nengok kan kita nggak tahu ya, mungkin malam-malam nengoknya malam-malam. Mbak Mus juga nggak tahu kan, kita nggak tahu ya. Nanti kita undang lagi deh. Oh ada nih kemarin penjelasannya dari Fadel kenapa dia menyimpan fotonya berdua sama Mbak Mus. Ada apa sih waktu itu 26 Oktober ya, which is sebulan yang lalu. Kita lihat berikut ini. Biasa Pak, ada kesel-keselan dikit. Kesel-keselan ya, namanya masih muda. Udah ada lagi kan? Udah ada lagi sekarang sih. Itu politik kan terlalu pulang malam, maksud aku jangan terlalu pulang malam. Oh. Enggak, jadi waktu itu kan aku janji sama Mbak Mus mau nonton malam. Nah tiba-tiba tuh aku kan lagi di politik ya, jadi aku harus banyak ke masyarakat daerah kan. Jadi cancel gitu. Pulangnya telat, marah Mbak Mus. Iya. Itu udah mesra waktu itu ya, sebulan lalu udah mesra. Masalahnya cuma masalah udah jarang ketemu karena suaminya sibuk. Begitu janjinya nggak ditepatin jadi ngambek gitu ya kan.
Nanti ada pasangan juga yang suaminya juga sibuk ya, sibuk main bola. Ya, tapi nanti ya. Kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah cita-cita Fadel sudah tercapai. Udah, aduh, makanya keluar sifat asli. Aduh, ibu, ini ibu atau bapak ya? Aduh, kalau bapak itu semakin membuktikan teori aku ya, bahwa tidak semua perempuan itu julid, bapak-bapak juga ada. Lanjut berikutnya, kembarannya, astaga, ini jahat-jahat banget sih komentarnya. Yang berikutnya, coba. Biasalah artis mah gitu, kalau lagi senang apalagi masih baru ya umbar kemesraan saling memuji, giliran makin kesini makin kesana katanya gitu. Itu bukan cuma artis ya, semua orang pun begitu ya kan Daniel? Iya, oke, baik, lanjut berikutnya. Maksudnya apa? Ini orang biasa, kita kayak orang biasa, kebanyakan gaya gitu, wajar masih muda, jadi tiap ada masalah belum bisa kontrol emosi. Iya itu. Kadang-kadang ada orang tuh beda-beda ya, itu ekstrovert ada yang introvert gitu kan. Yang ekstrovert tuh dia ya ingin menunjukkan apa yang dia rasain, dia ditunjukin aja di sosial media. Ada yang seperti itu, ada juga yang kayak aku ya kan. Iya kan? Oke, baik. Kita lanjut ke bintang tamu kita yang pertama ya, ada Sasti dan Revo. Ini adalah putra kedua dan putri ketiga dari almarhum Ki Joko Bodo. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kita sudah bersama dengan Revo dan juga Sasti. Terima kasih sudah hadir, turut berduka. Ya, terima kasih. Terima kasih juga sudah berkenan hadir di sini, berbagi cerita walaupun kita tahu ini masih amat sangat berat buat kalian gitu ya. Jadi ada artikelnya nih ya, Ki Joko Bodo almarhum itu meninggal sempat sebelumnya juga sakit, dirawat di rumah sakit gitu ya. Sehingga memang kondisinya pada saat itu memang belum pulih betul ya, begitu ya. Betulkah pada saat sebelum meninggal kamu sempat mimpi? Dan bangunnya kaget karena kayak... Ya betul, jadi memang saat sebelum meninggal itu Kak, malamnya aku mimpi ayahku udah nggak ada. Tapi pada saat itu ayahku cuma ninggalin koper aja gitu warna hot pink gitu ke aku dan bilang dijaga keluarga aku. Terus begitu aku bangun tiba-tiba udah keluarga udah pada panik kan. Terus ya ternyata mimpi yang aku alami sebelumnya itu terjadi paginya. Jadi kayak ya udahlah, sudah takdir Allah. Kaget banget ya, masih ngerasa pada saat itu kayak ini mimpi, terusannya mimpi gitu masih? Sebenarnya kalau misalkan ngerasa ini adalah mimpi nggak, karena kan aku memang yang aku ngecek detak jantungnya dan udah nggak ada, dan aku bilang ke ibu aku udah ikhlas apapun yang terjadi, karena sebelumnya kita juga udah pernah bicara, ayah kan sakit, kasihan juga kalau misalkan ayahku terus-terusan sakit, jadi kita mau jalan terbaiknya aja dari Allah. Revo, kayaknya kamu masih berat sekali untuk bercerita. Momen terakhir kamu bersama almarhum? Kamu yang menggotong bapak masuk ke dalam. Waktu jadi paginya aku sempat mandiin ayah kan. Terus aku tinggal sebentar mau persiapan buat aktivitas kan. Habis itu tiba-tiba dipanggil ibu, ayo masukin ayah. Pas lihat ayah udah nafasnya kayak susah gitu. Terus masukin, ya udah nggak gerak denyut nadinya gitu. Kamu sedih karena kamu merasa tidak datang lebih cepat? Iya, sedih. Apa yang terakhir bapak katakan, ayah katakan ke kamu? Mungkin bukan lebih ayah yang bilang, lebih kayak anak-anaknya gitu, kayak kita lebih sering ngomong ngalur ngidul aja gitu, kayak ya ayah pengen lihat aku wisuda nggak, ayah pengen lihat kakak nikah nggak, ayah pengen apa ya, itu aja sih paling. Jadi kalian menguatkan supaya ayah cepat sembuh gitu? Iya. Kondisi terakhir tuh seperti apa sih ayah? Memang ayahku ngedrop ya mas, emang dibawa ke rumah sakit ketika pas 40 hari sebelum kepergian ayah, memang ayah ngedrop kondisinya dan kita melarikan ke rumah sakit. Tapi pada saat itu kebetulan pada bulan November ini aku juga ulang tahun, terus aku ingat banget 9 November itu aku minta ayahku untuk sehat. Kemudian pada 9 November itu memang ayahku sehat. Ayahku ngomong sama aku, katanya mau nemenin aku sampai sukses.
mau nonton konser bareng Sasti nanti, mau lihat Sasti juga nyanyi. Tapi ya udah. Udah keputusan Allah, kita hanya bisa menerima. Kita lihat ini ada cuplikan video momen pemakaman Ki Joko Bodo. Ya, buat kita masyarakat umum, kita mengenalnya sebagai salah satu public figure gitu ya. Tapi buat anak-anak ini adalah sosok ayah yang penyayang. Iya. Gitu ya. Dan kamu sempat cerita, Revo, bahwa ada satu momen di mana kamu baru tahu bahwa ayah sebenarnya kalau lagi sama keluarganya nggak pengen dikenal sebagai public figure. Iya. Masih ingat momen itu? Masih sih, waktu masih kecil tuh, waktu lagi liburan ke Jogja kan, emang ayah kan kampungnya di Jogja. Aku berdua sama ayah naik taksi di sekitar Jalan Malioboro. Terus supir taksi itu bilang, "Bapak Ki Joko Bodo ya?" Ayah bilang, "Oh bukan, saya cuma mirip aja." Terus ketawa-ketawa gitu, habis itu ngobrol-ngobrol aja biasa kayak supir taksi. Ngobrol sama supir taksinya itu. Ya, dari situ aku tahu sih kalau misalnya ayah lagi sama anak-anak itu nggak pengen diganggu gitu. Apalagi sih sosok Ki Joko Bodo sebagai ayah gitu yang bisa kalian ceritakan? Ayahku tuh, aku juga udah pernah bilang sama Karo sebelumnya ya, dia tuh memang pejuang, pekerja keras, bahkan dia tuh cinta terbesar gitu dalam hidup aku, dia role model aku. Dan alasan aku untuk mengejar masa depan aku ya ayah aku gitu. Walaupun sekarang emang ayahku udah nggak sama aku di sini, tapi aku yakin ayah masih dengan omongannya ayah masih mau nemenin aku sampai sukses nanti. Dan nggak bakal ngecewain ayah sih tentunya. Di 40 hari sebelum meninggal kan kalian gantian mendampingi ayah gitu ya. Masih bisa berkomunikasi, ngobrol? Kalau yang 40 hari itu emang ayah udah komunikasinya memang terbata-bata, kayak cuman jawab iya enggak aja sih 40 hari itu sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Tapi sebelum itu kondisi kesehatan memang sudah menurun kah? Perlahan menurun, tapi memang drastisnya di 40 hari sebelum kepergian ayahku. Tapi aku ceritakan tadi waktu aku ulang tahun itu, waktu tanggal 9, ayahku masih senang-senang, kita masih karaokean, masih nyanyi hati senang walaupun tak punya. Itu udah di rumah? Itu iya. Ayahku nyanyi kayak gitu bareng-bareng, itu udah di rumah. Dan ayahku juga setiap malam memang aku sering peluk, cium ayahku. Dan setelah dari rumah sakit, alhamdulillahnya aku emang jadi lebih dekat sama ayahku. Jadi ketika ayahku pergi ya udah, aku udah menghabiskan banyak waktu gitu sama ayahku. Udah puas cium ayahku, peluk ayahku, sayang sama ayahku. Gitu. Kamu juga, Revo? Iya. Sepulang dari rumah sakit itu emang ayah sama anak-anaknya tuh jauh lebih dekat gitu. Tiap malam Sasti, Reli pada ngobrol sama ayah. Ya ngobrol tentang apa aja sih. Jadi ngerasa bahwa memang akhir hidupnya udah deket banget sama keluarga. Jadi ada sedikit rasa lega gitu. Ya, dihabiskan di tengah orang-orang yang almarhum cinta. Iya betul. Dan ini juga yang menjadi banyak hikmah buat kita gitu, masyarakat, bahwa pada saat Ki Joko Bodo menghembuskan nafas yang terakhir itu almarhum dalam keadaan memang sudah memperbaiki kehidupannya, ibadahnya begitu ya. Tapi kalau mendengar azan udah tidak lagi menunda-nunda waktu untuk sholat. Betul. Menjelang akhir hidupnya juga rajin sholat itu duha. Masya Allah, iya alhamdulillah. Tapi yang bikin aneh tuh kadang-kadang ayah tuh sholat tapi nggak tahu sholat apa gitu. Gimana? Kayak misalkan waktunya lagi zuhur, terus tiba-tiba ayah sholat, ditanyain, "Ayah habis sholat apa?" "Asar." Padahal lagi zuhur, dan ayah tuh kadang-kadang ngeyel juga kayak, "Enggak kok, asar gitu." Tapi ya senang aja gitu, maksudnya walaupun sakit, walaupun mungkin tubuhnya nggak sebaik dulu, tapi tetap mau ibadah gitu. Jadi tidak peduli, yang penting di waktunya sholat, almarhum betul. sholat gitu ya. Dan kalau dengar azan memang benar, itu paling pertama gitu. Kan bahkan pernah di kondisi emang ayahku nggak bisa jalan kemana-mana, maksudnya di hari terakhir-akhirnya beliau. Jadi emang wudunya tayamum ya, dan itu tuh dengar suara azan langsung gitu. Jadi Masya Allah sampai akhir hayatnya gitu, beliau masih mengutamakan sholat itu. Dan itu juga yang menjadi pesan almarhum buat kalian. Iya betul, Bapak meninggalkan sholat. Dan jadi orang baik. Betul. Kalian menyaksikan perubahan ayah yang berniat untuk memperbaiki ibadahnya. Masih ingat momen-momen itu? Masih sih, itu waktu masih
SMA mungkin ya. Aku tuh pertama kali ngelihat ayah tiba-tiba bangun subuh-subuh terus buka gerbang. Aku tahu pakai peci, pakai sarung, terus aku langsung manggil ibu, manggil Sasti, manggil kakak segala macam. Itu ayah sholat, langsung pada nangis, langsung pada ada yang sujud gitu, langsung seneng aja gitu ngelihatnya gitu. Itu yang menjadi harapan kalian juga? Iya, itu sebenarnya itu doaku tiap hari sih selalu buat ayah. Aku pengen ayah ngelihat ayah sholat itu sih. Jadi pada saat momen itu iya, ngerasa kayak semua harapan udah terkabul aja gitu. Kamu sempat mengutarakan itu ke ayah sebelum ayah akhirnya hijrah? Nggak pernah sih, cuman lebih kayak doa aja gitu. Tapi emang tiba-tiba sholat aja gitu. Oh, jadi kamu berdoa tapi kamu tidak pernah menyampaikan harapanmu itu ke ayah secara langsung? Nggak pernah. Okay. Kita pernah beberapa kali wawancarai almarhum gitu ya. Pada saat itu memang kadang-kadang suka bertanya gitu, benar Ki Joko Bodo sekarang udah tobat gitu. Salah satu yang dia bilang, ya saya mah tobat tiap hari gitu. Begitu ya. Tapi memang almarhum itu sosok yang unik dan unik dan memang lucu gitu ya, suka bercanda. Iya betul. Suka bercanda. Kita lihat beberapa kompilasi kenangan Rumpi bersama almarhum Ki Joko Bodo. Baru belajar ilmu ya, itu waktu SMP. Jadi waktu SMP itu rambutku memang panjang. Iya. Nah memang panjang, kemudian lalu aku cukur gitu. Ternyata rambutku waktu masuk lorong waktu itu kesangkut. Sehingga habis masuk lorong waktu itu kepalaku pusing dulu. Ya, tobat itu dari tahun 2014. Kalau gini ya, tobat itu tiap hari aku lakukan. Cuma diketahui media bahwa itu saat itu di short media mungkin tobat. Ki Joko Bodo juga punya aktivitas sebagai pemandu tur rohani keliling dunia. Betul Ki? Betul. Ngapain aja sih Ki? Boleh diceritain nggak sih? Iya, kan mungkin karena Joko Bodo itu cerita soal wilayah ini seperti apa seperti itu. Sebenarnya hijrahnya ini bedanya apa sama yang sebelum-sebelumnya Ki? Ya kalau dari dulu aku memeluk suatu agama, misalnya agama Islam. Dari dulu, sekarang misalnya tetap agama Islam, cuma lebih ada peningkatan seperti itu. Oh, peningkatannya apa Ki? Ya peningkatannya kalau mungkin dulu waktu aku masih suka sering praktek itu mungkin sholatnya mundur-mundur. Tapi kalau sekarang kan lebih awal ketika dengan azan aja langsung wudhu kan. Langsung wudhu. Oh, jadi ibadahnya lebih rajin begitu ya? Mungkin begitu. Oke. Ini ada postingannya almarhum juga di bulan Januari soal rumah gitu. Dulu saya adalah seorang pemimpi yang ingin membuat apapun dengan tekad serta usaha. Candi ini menjadi salah satu karya yang saya persembahkan untuk istri saya, Imah, anak-anak saya, Ivan, Revo, Sasti, dan Relik, serta untuk negara ini. Ini juga pasti kalian rasakan sebagai anak-anak. Bahwa ayah itu adalah sosok yang selalu mengusahakan apapun yang diminta anak. Betul sekali. Itulah kenapa aku bilang tadi ayahku tuh jadi role model aku banget, karena benar-benar family person gitu. Selalu mengusahakan dan support kami gitu, itu yang buat aku ngerasa kehilangan banget di situ. Apa contohnya? Kayak kemarin aku misalkan datang di Rumpi sama Kak Rose, terus aku masih ajak ayahku untuk nonton. Ayahku seneng banget, bilang, wah ayah seneng banget ini rasanya, kamu mau juga nggak kayak Kak Rose gini, hebat dia, pinter. Ayahku bilang kayak gitu. Ayo coba ayah support, misalkan kamu mau apa, ayahku sediakan, ayahku fasilitasi itu Kak, seperti itu. Revo? Apa pertanyaan? Ada kenangan yang menunjukkan bahwa apapun yang kamu inginkan itu ayah selalu support dan selalu usahakan. Iya sih, ayah tuh selalu bilang nak kamu tuh anak pintar, nak. Kamu kalau mau jadi apapun jadilah, jadi ya berusahalah sama apa yang kamu cita-citakan. Ayah selalu bilang gitu sih. Selalu nyemangatin aja. Jadi Sasi, pada saat terakhir kamu kesini itu kondisi ayah sudah itu masih bisa berkomunikasi. Masih bisa berkomunikasi, masih sehat kok. Waktu terakhir kali aku di sini bulan Agustus. Tapi memang ayahku ngedrop itu ada 2 kali fasenya. Nah, yang paling terakhir yang bener-bener ngedrop itu memang 40 hari terakhir yang sampai dilarikan ke rumah sakit. Dan terakhir juga Sasi sempat mengatakan bahwa aduh ayah kayaknya udah capek gitu ya, nggak mau kalau diundang datang ke studio. Tapi kalau kita datang ke rumah mau. Ya. Kita tadinya juga rencananya mau datang, tapi ya itulah manusia hanya bisa berencana ya. Umur itu menjadi rahasia Allah. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi.
bersama Sasti dan juga Revo begitu ya. Tadi aku sempat ngobrol juga sama mereka berdua bahwa banyak orang pada saat almarhum meninggal itu yang merasa hatinya tuh bergetar gitu karena mereka melihat bahwa almarhum itu meninggal dalam keadaan sudah lebih baik ibadahnya. Kamu sendiri juga mengatakan bahwa iya, ketika ayahku yang bikin aku tenang ya, ketika ayahku meninggal itu ayahku tuh tersenyum dan wajahnya seperti orang tidur yang bahagia gitu. Jadi kayak itu buat aku tenang. Mungkin ayah udah nggak sakit lagi di sana, ayah udah bisa berjalan sepuasnya, udah bisa ngapain aja. Jadi itu sih selama ini yang buat aku kuat. Dan betulkah Revo bahwa ayah juga berpesan bahwa ayah nggak pengen anak-anaknya jadi kayak ayah dulu? Iya. Aku juga ternyata baru tahu kan kemarin kan teman-teman SMA-nya ayah kan datang ke rumah. Ada teman-teman SMA ayah itu bilang kalau misalnya ayah tuh sempat curhat bahwa sejelek-jeleknya aku nggak pengen anak-anakku kayak aku. Makanya ayah tuh nyokolain kita di sekolah Islam, terus ngajiin kita, kasih guru les kita segala macam. Pokoknya jangan ada yang ngikutin jejak ayah sih. Ayah tuh ngomongnya gitu. Ayah nggak cerita titik baliknya tuh, ayah nggak cerita. Perlahan sih Kak, yang kita tahu memang dari umroh itu beliau lihat tergetar setiap melihat Ka'bah tuh. Dia udah sering bolak-balik umroh gitu, tapi setiap lihat Ka'bah pasti nangis gitu. Iya, dan dia merasa kayak wah selama ini dia ngejar dunia terus, mana nih akhiratnya. Nah mungkin dari situ udah mulai manggil Ustadz ya Mas dari Jogja untuk ya kita ngaji bareng-bareng. Dan 2 tahun terakhir memang bareng-bareng. Kegiatannya banyak. Itu udah lama, itu udah kayak sekitar 5 tahun ya. 5 tahun selalu ngundangnya pengajian gitu. Tapi kalau misalkan yang bener-bener ikut sampai pengajian terus-menerus itu 2 tahun terakhir tuh beliau emang lebih intens gitu. Nggak ada yang disampaikan kenapa semakin giat gitu dalam beribadah? Nggak ada. Itu hanya beliau lah yang tahu, dirinya yang tahu. Mungkin ayah udah capek kali ngejar dunia kali. Pengen kembali aja. Itu fitrahnya. Itu sempat disampaikan juga ke kalian. Jangan mengejar dunia. Nah itu ayahku pernah menyampaikan sih untuk kalau misalkan ayah pribadi emang udah aku buat ini udah, buat itu udah, mau ngapain lagi gitu. Tinggal akhiratnya lah yang diperbaiki. Ini hikmah yang baik yang buat kita semua ya. Bahwa kita kalau ngejar dunia sampai kapanpun nggak akan puas, nggak akan selesai gitu ya. Betul. Itu. Ada satu pasangan suami istri yang akan kita wawancara dengan kisahnya yang berbeda juga ya. Nanti kita akan kembali lagi sama Revo Mas Sasti. Kita lihat dulu profilnya Bunga dan Syamsir berikut ini. Bunga Jelita, model kelahiran 1991 yang merupakan putri Indonesia tahun 2017 ini sempat menuai kontroversi karena gagal masuk 16 besar ajang Miss Universe 2017 hingga dibully karena hanya lulusan SMA. Wanita yang pernah menjuarai Supermodel of Asia Pacific 2011 ini menikah dengan pesepak bola Syamsir Alam pada Maret 2020 dan kini sudah dikaruniai 2 anak. Syamsir Alam, pesepak bola kelahiran 1992 ini setelah vakum 5 tahun kembali bermain sepak bola dan bergabung dengan Rans Cilegon FC pada 2021. Meski sering menjadi pemain cadangan, ia diberikan kesempatan untuk memperkuat Rans Nusantara FC di Liga 1 2022 hingga 2023. Pria yang pernah belajar di klub Peñarol Uruguay ini pernah satu tim dengan Diego Alonso, pelatih timnas Uruguay di Piala Dunia 2022. Seperti apa cerita Bunga mengurus anak setelah melahirkan anak keduanya? Dan benarkah WhatsApp Bunga diblok Ivan Gunawan saat ingin beri ucapan ulang tahun? Serta benarkah Syamsir Alam masuk Rans Cilegon FC karena bantuan Raffi Ahmad? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Bunga Jelita dan Syamsir Alam. Aduh, ini pasangan yang lucu banget, kita wawancara sebelum nikah ya kan. Nikahnya sekarang tiba-tiba produktif banget. Wah. Ini ada postingannya ya. Dalam jeda 1,5 tahun Bunga sudah melahirkan anak kedua. Ya, sekali lagi terima kasih Bunga. Ini sudah mau kuat sampai detik ini. Kamu beri semangat buat dirimu sendiri ya. Sekuat di foto ini, belum 24 jam setelah lahirnya udah bisa kesana kemari dan jatuhkan. Dan kamu katanya emang nggak mau pakai babysitter. Ada Mbak sih di rumah tapi kamu ngurus sendiri. Betul. 2 anak ini. Betul. Ayo. Gimana ya? Aku tuh kayak dari dulu tuh seneng banget sama
kegiatan pekerjaan rumah tangga gitu. Terus alhamdulillah dikaruniai 2 malaikat, terus jadi semakin semangat untuk ngurus sendiri gitu. Karena aku pengen banget ngelihat perkembangan mereka di setiap detiknya. Gitu. Walaupun itu dengan penuh perjuangan ya, nggak pengen ditinggal sendiri ya kan. Ada momen-momen melonya. Terutama pada saat harus nyapih ya. Iya. Karena Aklima itu disapi seminggu sebelum aku lahiran Ansel. Itu benar-benar rasanya ngelihat Aklima yang biasanya kalau tidur siang harus nenen gitu. Ini ngelihatnya ya ampun maafin Mima ya nak gitu nih untuk kebaikan Klima, Mima dan juga Ansel gitu. Sekarang udah resmi disapi atau balik udah, lagi? Alhamdulillah udah. Kayak mana prosesnya? Aduh, mana pas prosesnya Alam itu lagi di luar kota. Aku cuma sama mamaku. Itu ngelihat Aklima itu ngamuk, terus aku di depan Aklima berusaha untuk tidak nangis. Tapi ketika dia tidur itu langsung pecah. Itu aku sampai bilang ke Alam, ya ampun aku ngerasa bersalah. Terus seperti biasa ibu pasti ada rasa kayak gagal gitu, takut ada banyak kesalahan dengan anak gitu. Ngelihat Aklima tuh kayak ya Allah, miris banget, sedih gitu. Pada saat kamu ASI anak yang kedua, Aklima ngeliatnya gimana? Itu kan juga enggak, kayak dia udah tahu? udah paham alhamdulillah. Malah udah nggak mau lagi kan. Kadang-kadang Bunga kita suka bercandain Aklima mau mau nenen mau nyusu. Enggak, pahit. Dia prosesnya panjang ya. Panjang. Dan kamu kan katanya malah lahir kayak anak kedua, Samsir gak ada? Ada. Oh ada, anak kedua ada? Aku harusnya main di Samarinda tapi izin sama pelatih buat balik 2 hari. Nemenin lahiran doang? Nemenin lahiran, habis itu baru balik. Kalau anak pertama juga? Ada juga ya, hanya sesudah itu yang banyak. Ya. Alhamdulillah kan nyari rezeki ya buat keluarga ya. Nah, ini punya anak kedua ini sebenarnya itu jujur ya, ini emang sebuah planning pengen buru-buru atau? Enggak, kaget banget, aku kaget banget. Pulang latihan tiba-tiba dia bilang gini, bikin video dong buat baby siapa? Ada anaknya kakak, teman kakaknya. Ngomongin apa, ulang tahun atau apa enggak, bilang aja sehat-sehat. Terus aku ngomong, halo baby, sehat-sehat, tiba-tiba kasih tepek. Hah? Hamil lagi loh. Dia sampai ngomong lo gitu. Karena pas anak kedua hamil lagi loh. Aku bisa kasih Alam surprise. Yang pertama nggak bisa. Karena yang pertama itu mungkin aku memang feeling dan dia tuh yang beliin test packnya, nih kamu tes kan gitu. Dia nungguin di kamar. Jadi aku kan mau nggak mau ya udah nih. Gitu. Anak kedua kamu nggak ada feeling ya? Nggak ada. Terkejut. Anak orang hamil lagi nih gitu. Terus jadi benar gini, aduh. Langsung gini, sekolah, biaya ini gitu nggak sih, Bapak? Iya juga sih, tapi aku lebih jalanin aja lah, gitu rezeki udah diatur. Ya. Jadi habis ini mau direncanakan atau? Direncanakan untuk tidak dulu. Karena fokus dulu ya Allah Maha Baik udah kasih kita sepasang, jadi ya udah kita nikmatin dulu berempat. Ini juga artikel ya, Samsir sekarang kembali merumput bersama Ransi Legon gitu ya. Dan ini adalah perjalanan, kalau aku baca sih kayaknya buat kamu ya, atau buat siapapun gitu ya. Kembali lagi ke dulu yang pernah ditekunin. Dalam keadaan balik ke awal gitu. Itu kan nggak mudah buat kamu ya. Betul. Di sini kamu sempat nggak diturunkan pertandingan berapa lama gitu? Aku 5 tahun vakum. Apalagi kalau di olahraga itu skill itu selamanya pasti ada, tapi fisik kan. Itu sampai aku harus turun berat badan 15 kilo gitu. Itu karena memang sebenarnya udah nggak ada niat main bola lagi. Tapi kebetulan ada AA yang ngajak, jadinya oh ya udah nih passion saya, ya udahlah balik lagi gitu. Mungkin ini tahun terakhir. Kenapa? Karena ya kita bisa lihat sepak bola Indonesia sekarang juga belum jalan lagi semenjak tragedi Kanjuruhan. Jadi belum ada, menurut saya sih belum ada titik yang sehat atau titik sehat dan titik untuk cerah lah ke perkembangan depannya. Jadi olahraga saya mungkin sebelum umurnya terlalu tua, jadi mau fokus mungkin nanti di cari kerjaan yang lain. Kita pernah wawancara Samsir di tahun 2018 ya, pada saat kita minta dia menggambarkan apa yang dia rasakan ketika melihat fotonya menjadi pemain bola gitu ya. Kita lihat yang berikut. Selain mama papa keluarga, selain Bunga, sepak bola itu cinta hidup saya sih. Orang bisa mengenal saya karena sepak bola. Saya main di luar negeri 6 tahun, yang mungkin untuk ngatur pemainnya, federasinya lebih bagus. Untuk sekarang, di Indonesia kita harus belajar ke Eropa atau kemana. Dan ketika cinta itu harus mengalah karena keadaan, itu kan sakit gitu. Seharusnya saya masih main bola, tapi untuk sekarang ya jalan hati saya untuk main di Indonesia untuk saat ini belum.
Kamu sendiri ya ketika melihat ya kamu mencoba kembali terjun. Bahkan ada artikel sempat mengatakan bahwa ayah kamu tuh sebenarnya lebih bangga kalau kamu tuh sebagai pemain bola. Sebenarnya papa tipe yang apapun yang saya jalani, disupport pasti. Yang penting itu dia bilang halal uangnya dan tidak merugikan orang lain. Gitu. Sebenarnya papa nggak suka, sempat protes aku jadi artis. Waktu itu aku pernah syuting sinetron. Dia tuh paling nggak suka aku tidur telat gitu. Sementara kan kalau syuting sinetron tuh bisa sampai jam 12. Karena gitu. pola hidup aja ya. Sampai aku punya anak, udah punya anak pun papa tuh masih tidur jangan telat Elam gitu. Masih mikir aku, walaupun aku anak pertama tapi memang papa orang yang luar biasa perhatian banget. Ya, tapi itu benar loh, tidur jangan telat. Tapi apa pada saat kau kembali bermain gitu ya, pasti kan ada harapan-harapan gitu. Tapi kamu dihadapkan pada kenyataan apa pada saat itu? Setelah yang berikut ini ya kita tanya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Bergabung bersama pasien. Oke, mereka ini yang harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Bunga dulu, fitnah atau fakta? Kalau kamu pernah diblok sama Igun pas kamu lagi ulang tahun, alasannya Igun untuk pembelajaran. Namun dihukum dengan cara diblok, fitnah atau fakta? Fakta. Karena Kak Igun nggak setuju sama mantannya Bunga yang dulu. Oh yang itu? Iya. Oh ya. Kalau aku sama kamu juga sempat dimusuhin emang? Siapanya? Bunga, waktu pacaran sama kamu? Apa? Enggak. Enggak ya? Enggak ya? Igun wah support banget ya. Oh support banget, Fred. Ditanya aku, kamu paling hebat. Oh kamu diblok berapa lama? Berapa lama? Ada kali seminggu. Oh seminggu doang. Terus? Itu tapi DM-an di Instagram, Kak. Aku minta maaf, Oh Kak. gitu? Itu dia ngirimin semua photoshoot aku. Nih Bunga Jelita, coba tolong diliatin foto-foto kamu itu siapa segala macam gitu. Terus akhirnya aku samperin ke butik, itu aku diinterogasi di ruangan. Oh iya. Tapi dia bilang, maksudnya dia ngeblok itu ya karena buat kebaikan aku dan dia nggak ada maksud untuk memasuk atau ikut campur pribadi aku enggak. Cuma kamu prioritas, bukan prioritas gitu ya. Oke, lanjut Revo, fitnah atau fakta? Kamu yang akan digadang-gadang menjadi penerus ayah kamu sebagai paranormal. Makanya kamu juga sempat bikin konten penelusuran gaib, tapi sekarang nggak jalan karena kamu ngerasa kayaknya nggak ada bakatnya di situ. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Maksudnya gimana sih? Iya, kamu nggak lanjut ini karena kamu ngerasa nggak betul, fakta. Fakta. Jadi emang nggak lanjut nih? Nggak lanjut. Maksudnya nggak ada bakat gitu. Nggak ada bakat? Kamu nggak bisa Nggak bisa. lihatnya ya kasat mata aja ya? Iya. Coba kita lihat kontennya berikut ini. Iya, kamu mahasiswa apa EKJ jurusan teater ya? Masih lanjut kan? Kuliahnya udah selesai? Semester akhir. Semester akhir, oke ya. Ini sama-sama pengen masuk ke dunia hiburan juga nih dua-duanya. Mungkin. Mungkin ya, lanjutkan. Iya, Lanjutkan. tapi lanjutin. Nanti pasti akan nemu formula yang pas, yang cocok. Terima kasih. Ya. Lanjut, siap fitnah atau fakta? Waktu awal kamu pacaran sama Bunga, Igun itu awalnya juga sempat gak setuju sama kamu karena ngerasa masa depan kamu gak jelas. Sementara Ivan yang ngurusin Bunga dari belum jadi apa-apa sampai bisa tembus ajang Miss Universe gitu. Fitnah atau fakta, Zamzir? Sempat nggak setujunya benar, tapi soal masa depan salah. Dia lebih nggak setuju karena ngelihatnya aku playboy. Oh, bukan masa depan. Bukan. Itu tapi tetap masa depan itu playboy itu. Masa depannya gimana gitu kan? Lanjut. Sasti, fitnah atau fakta? Kamu sering diomelin ayah dulu karena sering jadiin patung yang ada di rumah itu sebagai properti endorse sampai patungnya disuapin makanan. Padahal itu salah satu patung keramatnya ayah. Fitnah atau fakta? Fitnah. Gak apa-apa kata ayah. Oh, gak apa-apa kata ayah. Yang penting aku seneng. Oh gitu. Tapi itu keramat emang. Apa? Patungnya. Mungkin dulu. Itu kan dulu. Sekarang tidak. Oh sekarang tidak. Tadi ya, udah Revo itu ya. Oh ada. Ini ada videonya juga ya. Sasti memberi masker untuk patung. Ini anaknya kocak-kocak ya, coba. Ngawur. Ini gebrakan patung-patung di rumahku. Masa siang-siang bolong kayak gini maskeran? Itu agak lucu-lucu serem ya. Lalu kita tanya ya sama mereka berdua, emang bener gak apa-apa? Setelah berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Pertanyaan buat semua bintang tamu, buat siapa nih yang pertama nih? Samsir, kalau lagi off nggak ada liga pemain sepak bola itu tetap gajian gak sih? Kayak sekarang kita udah libur 8 hari, memang liganya lagi stop.
Tapi bulan ini alhamdulillah masih gajian. Kita nggak tahu nih kalau berlanjut lagi liganya nggak jalan, mungkin itu nanti ada pembicaraan dari manajemen ke kita. Karena ada beberapa tim yang udah dipotong gaji. Jadi kamu harapannya apa dulu mau kembali jadi pemain bola? Ternyata kenyataannya apa gitu, Samsir? Iya, harapannya sebenarnya ya memang karena passion kan di sini, memang udah cinta bola, tapi ternyata kenyataannya begini. Ya sebagai kepala rumah tangga harus cepat-cepat banting setir, ya kan? Harus cari rezeki. Iya. Lanjut berikutnya, pertanyaan buat siapa? Sasi, sekarang kedepannya rumah Candi itu akan gimana? Tetap begitu atau akan dijual atau pindah atau gimana? Tidak dong, itu kan amanah dari ayah untuk dijaga nih ibuku dan untuk anak-anaknya, seperti itu. Nanti kalau kalian pada menikah, terus gimana? Dibagi sayap sini, sayap situ? Oh iya, nanti itu belum sampai situ ya? Belum sampai situ ya, belum kepikiran. Ada lagi buat siapa pertanyaannya? Set. Ya, kok udah habis? Satu lagi, baca aja, nggak perlu dijawab lah. Gimana sih? Gak ada juga. Oke, baiklah. Tapi ya ini mumpung ada ayah juga, ini sosok-sosok yang baru kehilangan ayah gitu ya. Ayah, ibu dua-duanya itu memiliki peran yang luar biasa sangat penting itu ya bagi keluarga gitu. Tapi kalau biasanya orang fokus pada ibu gitu, ya yang namanya ayah itu kadang-kadang memang harus banyak logikanya gitu ya kan. Menghadapi kenyataan, idealnya gimana dan kenyataannya gimana gitu. Jadi ya saling menghargai dalam kehidupan rumah tangga. Laki-laki, perempuan, ayah dan ibu, dua-duanya memiliki peran yang penting luar biasa. Kita akan kembali lagi Senin sampai Jumat di acara Rumpi.